Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Para pemirsa, para hadirin yang ada di Maton TV, bahwa akhir-akhir ini lagi marak isu-isu terkait dengan keabsahan Indonesia sebagai sebuah negara yang dipandang secara sepihak oleh beberapa kaum muslimin sebagai negara yang tidak berlandaskan pada landasan-landasan syariat. Ada satu yang harus kita renungkan dan kita ingat kembali, bahwa Indonesia berdiri, bahkan sekarang tegak, itu adalah menggunakan prinsip-prinsip yang sebenarnya prinsip itu diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang bisa kita lihat secara teks sebenarnya adalah bahwa konsep warga negara dan hubungannya dengan struktur di Indonesia menggunakan konsepnya Rasul. Karena di Indonesia menggunakan konsep rakyat. Konsep rakyat sesungguhnya adalah berasal dari bahasa Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin dan kalian semua saling bertanggung jawab dengan yang dipimpin atau yang memimpin. Nah, konsep hidup saling bertanggung jawab itulah yang akhirnya diterapkan di Indonesia dalam sebuah konsep ra'iyah, yang akhirnya kemudian melahirkan konsep besar yang diadaptasi, diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Jadi Indonesia tidak mengikuti konsep Vox Populi Vox Dei atau people, ya. Suara mayoritas, suara Tuhan. Karena kalau ikut konsep people, maka begitu dia mayoritas, dia merepresentasi Tuhan. Dan itu bertentangan dengan konsep rakyat. Makanya khilafah dan segala macam atas nama Tuhan untuk membangun kekuasaan di negeri para ra'iyah ini adalah tidak cocok. Makanya bangsa ini dulu sudah pernah dibawa ke kanan oleh kelompok-kelompok kanan, kelompok DI, kelompok TII, untuk membangun konsep negara Islam. Nggak bisa, karena konsep dasarnya pendiri bangsa ini sudah menggunakan konsep ra'iyah atau rakyat. Dibawa ke kiri oleh PKI juga nggak bisa, karena akan menghasilkan diktator. Kalau yang tadi adalah diktator mayoritas atas nama Tuhan, yang ini diktator proletariat. Makanya komunisme juga nggak cocok. Nah, dan itu sudah terjadi berulang-ulang. Pengulangan-pengulangan itulah yang kadang kemudian membuat kenapa seolah-olah bangsa ini ada beberapa anak bangsa yang tidak belajar, sehingga terus membicarakan bahwa negeri ini adalah negeri yang tidak berlandaskan secara syar'i. Dengan bahasa paling gampang disebut negeri tauhid. Padahal konsep ra'iyah inilah yang akhirnya kemudian mempertemukan beberapa struktur yang akhirnya melahirkan musyarakah, yang dalam bahasa kita diserap menjadi bahasa masyarakat. Nah, kalau sudah terjadi perselisihan mengikuti ajaran Islam, wasyawirhum fil amri, maka lahirlah konsep musyawarah. Nah, memahami perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bangsa dalam satu konsep besar namanya konsep ra'iyah atau rakyat. Inilah yang akhirnya kemudian menjawab kenapa Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, dan kenapa kita puluhan bangsa, puluhan suku dan agama bisa bersepakat dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Karena landasannya adalah landasan rakyat. Hidup berbeda-beda, berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa, tapi hidup secara saling bertanggung jawab. Nah, dalam situasi seperti ini kalau Anda mau memimpin, kembali kepada fitrah agama. Apa? Kerakyatan itu dipimpin oleh hikmah, bukan oleh kemarahan, bukan oleh emosi sektoral,
bukan emosi primordial, tapi oleh hikmah. Hikmah itu pintu masuk ke dalam agama Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Makanya orang yang memahami perbedaan, bisa meramu, bisa ngomong banyak orang, nah itulah yang kemudian disebut orang yang punya hikmah. Maka kerakyatan itu harus dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Itu konsep baku dan konsep dasar yang disepakati akhirnya di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah sekarang ada yang mulai membangun itu untuk kepentingan-kepentingan yang kadang mungkin juga karena nggak tahu atau memang ada kepentingan lain. Membangun sebuah konsep baru tentang bagaimana kepemimpinan itu harus dipimpin oleh satu orang. Nah, yang lagi ramai itu misalnya adalah khilafatul muslimin. Nah, mohon waspada. Karena sebelum mereka berbicara khilafah, pasti mereka berbicara tentang persatuan. Di bawah panji-panji Allah, di bawah panji-panji Rasulullah, pasti. Nah, kadang orang terkecohnya di situ. Karena ketika berbicara tentang Allah, ada kesamaan. Berbicara tentang Rasul, ada kesamaan. Karena konsepnya adalah ati'ullah wa ati'ur Rasul. Percaya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Konsepnya hampir sama. Tapi bagi kelompok-kelompok ini akan menggiring. Begitu wa'ulil amri minkum, kumnya dia sendiri. Kumnya tidak lagi bersama-sama yang tadi diajak ati'ullah, diajak ati'ur Rasul. Makanya kelompok-kelompok ini pasti ribut nantinya. Karena wa'ulil amri minkumnya, kumnya dia sendiri. Sementara santri, sementara kaum muslimin yang lain, dulu pendiri bangsa, begitu wa'ulil amri minkum, kumnya itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang berisi dengan kelompok-kelompok agama, yang berisi dengan kelompok-kelompok sosial, kelompok politik, kelompok yang lain. Nah, kesadaran bersama inilah yang sangat penting. Nah, makanya ketika kemudian Indonesia ada kesadaran kebersamaan, ya maka ikutilah yang memang dari awal punya kesadaran kebersamaan. Gitu loh. Kesadaran kebersamaan, hidup bersama itu ya seperti kesadarannya para ulama, para santri, para kiai. Doa bersama. Yang lain udah sendiri-sendiri menganggap itu bid'ah. Sholawatan bersama-sama sampai di alun-alun. Ada orang meninggal bersama. Nah, orang-orang yang selalu bersama dengan konsep kebersamaan ini pasti akan melahirkan pola hidup. Tidak ada masalah ketika harus bersama. Dan para santri untuk menghargai kebersamaan tidak menonjolkan diri. Makanya ketika berbicara agama ada dua ruang. Satu adalah ruang bersama yang di situ bisa dikritik dan tidak, maka biasa saja. Tapi ada sebuah ruang yang di situ tidak bisa dikritik kalau berbicara agama. Yaitu di ruang khutbah Jumat. Makanya karena itu ruang tidak bisa dikritik, maka para ulama membatasi dengan dikasih tongkat. Dan disuruh baca teks sehingga tidak ngawur, nggak mungkin olo-olo orang. Kalau tangannya bergerak maki-maki orang, tongkatnya bisa jatuh. Makanya ketika kelompok-kelompok yang kemudian mengajarkan kesendirian tadi itu, apa-apa bid'ah, nah itu kemudian punya masalah ketika negara harus membangun pola kebersamaan. Karena basically-nya adalah tidak bersama. Sehingga ketika kemudian agama mengajarkan kebersamaan, dia nggak bisa jalan. Semua bid'ah, semua khurafat, semua tahayul. Makanya kita bisa lihat sehingga kelompok-kelompok seperti ini ya akhirnya tidak bisa lagi memahami konsep ra'iyah, konsep musyawarah, konsep musyarakah, yang ketika menjadi NKRI struktur tertingginya adalah Majelis Permusyawaratan Ra'iyah, Dewan Perwakilan Ra'iyah, rakyat ini. Inilah bahasa-bahasa negara, itu bukan bahasa sederhana. Makanya bagi yang kawan-kawan, sahabat-sahabat yang masih berpikir tentang negeri ini tauhid, mesti berpikir ulang. Karena rakyat itu adalah bahasa yang hanya Rasulullah yang menyampaikan. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk membuat struktur warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Negara lain nggak berhasil. Ya, ini mari kita pahami, ada struktur dasar. Ada struktur-struktur yang akhirnya kemudian menjadi sebuah lembaga negara. Nah, inilah yang menyelamatkan kita. Makanya gerakan-gerakan baik ke kiri maupun ke kanan nggak bisa jalan karena bangsa ini dengan konsep ra'iyah adalah ditakdirkan sebagai umat wasatiyah, umat yang di tengah-tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.